Jika fx berikut dinyatakan dalam interval antara min pi sampai pi ya, buatlah sketsa fungsi tersebut sekurang-kurangnya dalam 3 periode, masing-masing sepanjang 2 pi ya. Nah ini, oke, kayaknya ini sudah digambarkan deh kayaknya ini. Ini ya, sudah 3 periode ya. Misal ini dari min pi sampai pi ya. Nah ini yang pertama, ini min pi sampai pi, terus ini min 3 pi sampai pi, pi sampai 3 pi. Nah itu sudah digambarkan ya. Sebagai sebuah fungsi yang tidak ganjil dan tidak juga genap. Nyatakan fungsi tersebut sebagai David Fourier ya. Oke. Fx di situ sama dengan ya, kita punya fungsi 0, 3, 0, 0 dari min pi x sampai 0, dan 3 itu dari 0 x sampai pi per 2. Yang ini ketiga ini 0 dari pi per 2 sampai x sampai sampai pi ya. Nah ini. Oke, oke. Nah ini. Oke. Jadi ini tentang fungsi fungsi ganjil dan fungsi genap ya. Dia itu seperti itu, Dek. Nah ini. Jadi tahu bedanya ya. Nah ini bedanya fungsi gasal dan fungsi genap ya. Kadang tuh masih bingungnya kalau udah bentuk gambarnya, Kak. Hmm, iya. Sebentar ya. Kita ganti dulu. Nah, wait, wait, wait. Dek, ini kurang, kurang tipis ya. Ah, fx situ 0, 3, 0, min pi sampai 0, 0 sampai pi per 2, sini pi per 2, pi per 2 sampai pi ya. Nah, di sini dek. Sini ada fungsi gasal dan fungsi genap ya. Oke. Nah, fungsi gasal dulu tuh gambarnya harus kita ketahui ya, dek ya. Nah, fungsi gas, ini tak, sebentar kita review sedikit perbedaannya kali ya, biar kita paham. Nah, ada fungsi gasal dan fungsi genap. Gambarnya beserta rumusnya ya. Fungsi gasal dan fungsi genap. Di sini dek. Iya. Nah, fungsi gasal itu, fungsi genap dulu deh. Fungsi genap itu fx-nya, kalau kita punya f min x, itu harus sama dengan fx ya. Dan kemudian ciri-ciri gambarnya itu bisa dicerminkan deh, ciri-ciri gambarnya. Ini ya. Oke. Misalnya ini tak buat dua, gitu ya. Nah, misalnya saya punya fungsi seperti ini deh. Nah, ini ya. Nah, ini suatu fungsi ya. Ini suatu fungsi fx itu sama dengan x kuadrat gitu ya. Nah, atau bisa juga fungsinya itu fungsi ini ya, fx ini x gitu ya. Bentar. Ini fx ini x. Iya. Bisa juga kalau kita punya cos ya. Nah, ini cos itu kan gini deh. Ini ya. Nah, ini fx itu sama dengan cos x ya. Nah, ini kan bisa bisa dicerminkan ini deh. Nah, ntar ini kurang bisa dikit ini. Nah, ini. Itu ya. Jadi dicerminkan maksudnya gimana? Ya, direfleksikan.
Kalau ini di sini, segini, ini bisa di sini. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Ya, ini kan minus X, ini X ya. Nah, makanya di sini sama. Gitu. Nilainya sama. Ini juga sama. Minus X, di sini X gitu ya. Sama. Itu. Kalau fungsi Gaussian, nanti ini F minus X-nya sama dengan minus Fx ya, dia. Nah, ini. Oke. Nah, kalau kita ngetikkan eh, gambarnya ya. Nah, ini. Ini Fx, ini X. Nah, kita coba tambahkan satu lagi. Nah, ini ada ya. Nah, kalau ini biasanya itu X pangkat satu deh. Nah, ini ya. Seret. Nah, ini buktinya apa? Ini buktinya kalau kita punya minus X, nah, di sini minus Fx, gitu ya. Nah, ini di sini X, ini Fx ya. Nah, itu dicerminkan tapi jadi di bawahnya ya. Nah, atau bisa juga grafik yang kita kenal sin X ya. Nah, 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 gini deh. Ini ya, misalkan di sini ini X, ini minus X ya. Ini minus Fx, nah, ini Fx ya. Nah, seperti itu deh. Itu grafik kalau kita punya Fx sama dengan sin X ya. Nah, itu, itu poinnya. Nah, nanti ini ngaruh ini tapi ini dibilang ya sebagai fungsi yang tidak tidak ganjil maupun tidak genap. Ya kalau gitu, nah berarti ini bukan tidak bisa apa namanya, tidak boleh memenuhi kedua-duanya ini, tidak boleh memenuhi itu. Nah jadi coba kita gambarkan ulang lah ya. Nah ini deh, wait, ini ya. Nah, wait, nih, buat versi panjang. Fx dari min pi sampai nol itu nol ya. Jadi kita buat dulu ya. Nol, positif pi, 2 pi, 3 pi, min pi, min 2 pi, min 3 pi. Nah, sekalian sama min 4 pi kali ya. Nah ini, sama positif 4 pi ya dia. Dari min pi sampai nol, itu nol deh. Nah coba kita gambarkan dulu. Manual dulu ya. Min pi sampai nol. Ini nol. Nah, ini ya. Min pi sampai nol. Terus nol sampai pi per 2 itu 3 ya. Nah, 3 per pi per 2 itu di tengah sini ya dia. Itu 3. Nah, ini dia. Terus dari pi per 2 sampai pi itu nol lagi. Nah, gini. Gini deh. Nah, itu tak buat garis titik-titik ya. Nah, itu untuk menghubungkan aja. Tapi itu bukan satu grafik. Nah, yang berikutnya yang itu udah ya gini doang ya. Ya udah gini doang. Nah, kalau di Inas lihat di sini kan tidak bisa dinyatakan sebagai fungsi ganjil maupun genap ya. Nah, itu deh. Ya. Bisa kelihatan ya. Ya berarti gambarnya sudah tepat harusnya. Gitu. Nah, ya udah sisanya tinggal periodisitasnya diulang-ulang aja gitu ya. Berarti ini dari ini pi sampai 2 pi. Nah, ini terus di sini berarti di sini 3 per 2 pi ya. Ini terus ini deh. Aduh, 3 per 2 pi. Nah, ini ya. Nah, terus terusnya. Tuh ya. Nah, ini deh.
Nah, itu ya, diulang sampai 3 kali periode ya. Nah, itu sudah betul, Pak. Nah, itu ya, sudah betul. Kemudian di sini nyatakan fungsi tersebut sebagai deret Fourier ya. Nah, itu. Nah, ini. Itu deh. Itu yang penting. Ya, nyatakan sebagai deret Fourier. Nah, itu coba diingat-ingat dulu rumusnya, deh. Nah, itu. Nah, deret Fourier dari itu ya. Nah, ini. Tuh. Oke, sebentar, deh. Oke. Nah, ya udah, deret Fourier masih ingat ya. Perumusannya yang harus kita tahu itu ya. Nah, ini fx, ini ya, deret Fourier itu, ini dia. Nah, fx itu sama dengan itu ya, A0/2 tambahkan sigma n1 tak hingga an, cos n omega x, ini ya, tambahkan sigma n1 tak hingga pn sin n omega omega x ya. Nah, di mana di sini omeganya itu adalah 2pi bagi periode. Nah, periodenya adalah 2pi ya. Nah, jelas ya, ini keberulangannya itu sebesar 2pi ya. Nah, itu. Ya udah, berarti ini 2pi dibagi 2pi 1 ya. Nah, sehingga setidaknya kita punya rumus gini deh ya. A0/2 tambah sigma N1 tak hingga AN cos NX ya. Tambahkan sigma N1 tak hingga PN sin NX jadi ya. Nah, ini. Ya, setidaknya tugas kita ada tiga macam yang di sini ya. A0, AN, dan BN. Dan di sini deh, hati-hati. Karena di sini di soalnya dibilang fungsinya tadi, kalau nggak salah ini ya, tidak ganjil dan tidak tidak juga genap, dan itu sudah direpresentasikan oleh gambar ini, maka logikanya AN dan BN ini tidak mungkin nol, gitu ya. Kalau ganjil salah satunya nol, kalau genap salah satunya nol. Tapi kalau ini nggak nol di, nah maka nol ini rumusnya masih ingat ya rumusnya ya. Nah, nah ini ya satu per dia 2/2 pi. Nah, periodenya itu dari eh, main periode per 2, ini 2 per T ya. 2 per T, ini sampai positif T/2, Fx, dx ya. Nah, ini dek. Nah, berarti di sini periodenya kan 2pi ya, dimasukkan ya. Jadi, tadi kan periodenya 2pi bagi 2, min pi ya. Min pi sampai pi, Fx, dx ya. Nah, jabarkan jadi 3 macam, dek. Coret 1, coret pi ya. Berarti ini seperti, nah jabarkan dulu dari min pi sampai berapa ini? Sampai 0 ya. 0 fx dx dari 0 sampai pi per 2 fx dx dari pi per 2 sampai pi fx dx ya. Nah, ini kan 0 deh. Ini kan 0 ya. Nah, ini ya 3 ya. Ini berarti kan ini seperti kali 3. Jadi 0 pi per 2. Oh, fx-nya sudah masuk ya, deh ya. 3 ini tak keluarkan aja lah ya. Ya, biar gampang. Ini dx ya. Berarti ini 3 per pi integral 1 apa deh? X ya.
dari 0 sampai pi per 2 ya. Masukkan batasnya di 3 per pi per 2, kurangi 0 ya Dik ya. Nah ini, ya udah, berarti ini hasilnya adalah 3 per 2 ya. Nah ini, gitu Dik. Itu adalah apanya? Ke A0-nya Dik ya. Nah ini, gitu ya. Nah, seperti biasa, tugas yang berikutnya mencari apa Dik? AN dan BN, gitu ya. Oh ya Dik, jadi besok ini kita 3 pertemuan ke depan mau bahas ini semua atau ada soal lagi tadi? Atau ini aja? Ada soal lagi harus nih. Oh, Nanti ada aku soal. cari dulu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, masih lama kan? Maksudku, misalkan nanti kurang itu dilanjut Senin gitu. Kan bisa ya, harusnya ya. Senin ujiannya Kak. Senin sore. Oh, Senin ujian. Oh, oke, oke, oke. Ya sudah kita maksimalkan lah ya. Nah, AM-nya ya. Nah, 2 per T, nanti min T per 2, T per 2. Ingat tadi sejak awal kita barengkan AM-nya sama cos ya. Ya udah, gabungin sama cos aja. Cos N omega X ya dia. Nah ini. Ya udah, ini kan berarti kan 2 per 2 pi min pi sampai pi. Aduh, fx. Nah, ini ya. Ya udahlah, kita ambil ya. Ambil aja nilai fx yang tidak nol tadi ya. Yang tidak nol tadi kan dari 0 sampai pi per 2 ya, dia ya. Ini kan fx-nya 3 ya. Daripada kita lama-lama ya. Ini coret ya. Coret, berarti kan 1 per pi itu. Nah, ini 0 sampai pi per 2. 3 harus tak keluarkan aja. Ya udah, cos omega-nya 1 kan tadi. Cos nx ya. Nah, dx ini, dek. Nah, ini yang 3 per pi ya. Nah, 3 per pi, dek. Integral cos itu adalah sin ya. Super n. Sin nx. Masukkan dari 0 pi per 2. Maka di sini 3 per, apa itu, dek? 3 per np ya. Nah, inilah bukti, dek. Bahwa hasilnya tidak nol. Kalau nol bisa jadi fungsi ganjil atau genap nanti. Nah, sedangkan ini bukan dua-duanya. Ini berarti kan sin np per 2 dikurangi sin nol ya. Hmm. Maka di sini 3 per np dikalikan sin np per 2 ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, an-nya oke. Nah, sekarang bn-nya ya. Nah, bn-nya itu buat tadi, ya kita ulangi lagi lah ya prosedurnya lah ya. Kurang lebih mirip-mirip dia. Nah, tinggal diganti sin aja dong. Gitu ya. Nah, sin. Nih, ini pun juga sama ya. Diganti sin ya. Ya udah, ambil aja langsung dari pi per 2 ya. Berarti 1 per pi, 0 sampai pi per 2. Fx-nya 3 ya. Keluarin aja 3-nya. Sin nx ya dia. Nah ini. Integral sin itu kan adalah min cos ya. Min 1 per n cos nx dx. Ya, ini ya. Masukkan batasnya di 0 pi per 2 ya. Berarti di sini min 3 per np. Masukkan batas cos np per 2 dikurangi cos 0 ya. Cos 0 kan 1 dek. Ya udah, ini minus kali minus kan plus ya. Nah, berarti ini boleh ditulis gini. 3 per np, 1 min cos np per 2 ya. Nah ini. Jadi kita dapatkan bn-nya gitu ya. Nah ini dek. Ya udah, masukkan ke rumus ya. Tadi rumuskan ini dek. Hmm. Tadi rumusnya adalah fx kan 0 per 2 tambahkan sigma n1 tak hingga an cos nx sigma n1 tak hingga bn sin nx ya. Nah ini. Berarti di sini A0-nya tadi kan adalah 3 per 2. Berarti kalau 3 per 2 dibagi 2, 3 per 4. AM-nya tadi adalah ini ya, 3 per NP, sin NP per 2. 3 per P
N1 tak hingga, di situ sin NP per 2 ya, cos NX ya. Nah ini, tambahkan ini dek, ini sama juga 3 per pi, N1 tak hingga, seper N, ini ya, ini masukkan dek, 1 min, cos NP per 2, sin NX ya. Nah ini, ya udah, ini aja. Itu. Dan ini nggak bisa dijabarkan lagi ya, ini harus biarin gini aja. Kecuali kalau misalkan ini ya cos NP, misalkan ya, cos NP misalkan, nah, baru kita bisa buat itu kalau N-nya ganjil gimana, genap gimana, itu. Jadi kalau jawabannya seperti ini, itu sudah cukup benar. Seperti itu, deh. Oke ya. Oke. Nomor, nomor berikutnya ya, deh. Nomor berapa ini, deh? Loh, itu sudah ya? Oh iya sih, lupa saya. Soalnya sudah. Nah ini ya. Oke. Sebuah mekanisme deformasi mengubah vektor U menjadi vektor H ini ya. Dari di situ, U, X, Y, Z itu diubah menjadi vektor H, aksen, Y aksen, Z aksen. Di mana, oh itu ada apa namanya, fungsi pengubahnya ya. Nah, itu X plus 2Y plus 2Z sama X aksen ya. Terus ini 2X plus 3Y itu sama dengan Y aksen ya. Terus ada 2X plus 3Z jadi 2X plus 3Z sama dengan Z aksen ya. Tentukan matriks transformasinya, kemudian selesaikan persamaan karakteristiknya untuk menentukan nilai eigen serta vektor eigen untuk problem ini. Ya, gampang aja. Nah, ini deh. Ini kita buat matriksnya aja. Nah, kan gini ya. Maka di sini ya X, Y, Z, ya katakanlah ini suatu vektor gitu ya. Vektor R. Nah, ini diubah menjadi vektor yang baru. Aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, kita sebut dengan apa ini R aksen gini ya. Nah, ini seperti itu deh. Oke, nah ini tinggal kita isi aja yang kosong ini. Apa isinya? Satu, dua, dua ya. Dua, tiga, nol, dua, nol, tiga ya. Nah ini, itu deh. Nah, let's say ini adalah matriks A gitu lah ya. Artinya di sini kita punya matriks A kalikan R sama dengan R aksen gitu. Jadi matriks A itu jadi tujuannya matriks A ini mengubah suatu vektor U menjadi vektor H gitu ya. Nah, seperti itu deh. Ya udah, kita tentukan persamaan menyelesaikan persamaan karakteristiknya ya. Lalu, jadi mencari persamaan karakteristik ya. Nah, ini. Ya gampang aja dirumuskan gini ya. A min apa itu namanya? Lambda kali I determinan sama dengan nol ya. Di mana matriks A-nya adalah itu, Dek. Nah, langsung aja ya. Kita ambil komponen komponen diagonalnya kena ke lambda ya, Dek, ya. 1 min lambda, 3 min lambda, 3 min lambda ya. Nah, gitu kan. Determinan ini sama dengan nol ya. Terus ini sisanya ya nggak kena. 22, 0, 2, 0, 3 ya. Nah, ya sudah. Kita selesaikan ini. Sekarang ini. Ya, pertama ini kita ambil ini dulu ya. 1 min lambda ya. Hmm. Terus yang kedua ini
Ambil minus ya, Dik. Minus 2. Ini coret ya. Nah, ini coret ya. Ini. Terus tambahkan satu lagi. Ini ya. Tambahkan berapa itu? Tambahkan 2 ya. Nah, ini. Oke. Tambah 2. Itu ya. Nah, ini. Coret ya, Dik ya. Coret. Coret ya. Loh, kok coret yang itu? Maaf, maaf. Sebentar. Yang ini ya. 2. Positif 2. Coret. Coret ya. Nah, ini, Dik. Yaudah, kita minum sama dengan 0 ya. Ini. Yaudah, kita selesaikan nih. Nanti di sini. 1 min lambda ya. Dikalikan silang. Ini kali ini. 0 kali 3 0. 3 min lambda kali 3 min lambda. 3 min lambda pangkat 2 ya. Nah, habis 0 nggak usah ya. Ini dikurangi 2. Terus ini kali ini. Ini kali ini. 0 kali 0, 0 ya. 2 kali 3 min lambda. Kalikan itu, Dek. Ketika 0 dikurangi 2 kali 3 min lambda ya. Nah, ini kan sebenarnya dikurangi 0, Dek. Tambahkan 2. Ini 2 kali 3 6 ya. Ini kali ini 0. Untung aja itu banyak nolnya ya. 2 kali 3 min lambda ya. Sama dengan 0, Dek. Ya udah, tugas kita adalah menyelesaikan ini, Dek, sekarang. Iya. Oke. Nah, itu ya. Dari 1 min lambda. Ini kan 3 min lambda kuadrat ya. Ini 2. Ini minus kali minus positif ya. 2 kali 2 4 ya. 3 min lambda. Tambahkan 2 kali 3 min lambda. Sama dengan 0 ya, Dek ya. Nah, ini. Oke. Ini berarti ini 1 min lambda kalikan 3 min lambda square. 4 tambah 2 6 ya, Dek ya. Nah, gini kan ya. Oke. Ya udah, bisa dikeluarkan lagi ya, Adik-adik ya. Di sini 3 min lambda. Ini 1 min lambda ya. Tambahkan ini. Oh, sorry, maaf, Dek. Ini 3 min lambda ya. Tambahkan 6 ya, Dek ya. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, ya udah. Di Nas, buka semua ini. 1 kali 3 3. 1 kali min lambda, min 3 lambda. Aduh, min 4 lambda ya. Gini ya. Tambahkan lambda kuadrat, tambah 6. Sama dengan 0 ya, Dek ya. Ini 3 min lambda. Ini lambda kuadrat, min 4 lambda. 3 tambah 6. 9 ya. Sama dengan 0. Hmm. Angkanya mau nggak bagus ya, Dek ya. Lambda kuadrat, min 4 lambda, min 9. Itu imajiner gak sih? Iya. Hmm. Mana nih ya? Salah. Sebenarnya imajiner sah saja. Coba the problem is sebisa mungkin kita punya real gitu ya. Ada yang salah kan? Wait. Oh iya, ini kebalik ya, Dik ya. Ini harusnya 2 3 min lambda dikurangi 0. Kebalik saya. Hmm. Kan dikalikan silang. Iya, Yang mana, berarti Kak? ini kebalik ya. Ini tadi. Ini kan harusnya ini 2 dikali 3 min lambda baru dikurangi yang ini 0 kan. Nah, Oh, tadi kebalik. iya. Ini harusnya di depan gitu ya. Heeh. Oke, ntar aku hapus dulu. Kurangi 0 ya. Berarti ini harusnya tetap minus.
Kita minus min 4 tambah 2, berarti ini bukan min 6, berarti min 2. Berarti ini adalah min 2. Ini adalah min 2. 3 kurangi 2, 1. Hmm, ini jelek kok, nggak aneh ya? Masih Nggak bisa dihitung ya? Bentar ya. Heeh. Itu sebenarnya sekarang nggak imajiner sekarang. Cuma hasilnya memang tidak sesuai yang kita inginkan. Jangan bilang ini disuruh nyari eigenvektor ya. Nyari eigenvektor wah kan beneran. Karena kalau eigen value-nya itu nggak asik, eigenvektornya rumit. Itu rumit. Jadi maksudku nggak usah pakai apa namanya akar-akar gitu loh. Lambda kuadrat min 4 lambda 3 kurangi 2 1. Oke, ini min 4 sebentar. Oh, astaga. Ini kan 2 kali 3 kan 6. 6-nya belum kita tulis. Ini kan salah ya. Kok ini 2 kali 3 min lambda? 2 kali 6 harusnya. Iya kan? 2 kali 6 kurangi 0. 6 kan? 2 kali 6. Jadi itu nggak masuk, Dik. Oke ya. Nggak, nggak start. Jadi 2 kali 6 doang itu. Ini. Jadi 3 min lambdanya kan nggak kena ya harusnya. Karena 0 kali 3 min lambda kan habis. Itu. 2 kali 6 ya. 12 ya. Nah ini. Oke. Oke. Ya, kalau gini nggak bisa kita keluarkan ya 3 min lambdanya. At least kita bongkar aja. Kalau gitu. Ini. tapi 1 tiga min min lambdanya lambda. nggak tetap nggak boleh dikeluarin nggak? Nggak bisa. Mau keluarin gimana? Karena di sini nggak ada lambdanya di 12 ini. Nah, Hmm, 3 min lambda kuadrat itu kan 9 min 6 lambda lambda. plus lambda kuadrat ya. Nah, itu masalahnya. Ini min 12 plus 4 lambda tambah 12 ya. Nah, syukurlah Nol. ini bisa disederhanakan. Nah, kemudian ini kalikan satu-satu ya. Ini ya. Oke, bentar. 1 kali 9, 9 min 6 lambda plus lambda kuadrat ya. 9 kali min lambda, min 9 lambda, min kali min positif ya. Plus 6 lambda kuadrat, lambda kali lambda, min lambda pangkat 3 ya. Plus 4 lambda ya. Sama dengan 0 ya, Dik ya. Maka di sini, oh ini nggak bisa ini yang bisa disederhanakan ini ya. Lambda kuadrat tambah 6 lambda kuadrat ya. Berarti kan min lambda pangkat 3, 7 lambda kuadrat, min 6 lambda tambah 4, berarti kan min 2 lambda. Yang min 9 lambda belum Oh, kehitung. ada lagi ya? Oh, oh iya, min 9 juga ya. Min 6, min 9, min 15 tambah 4, min Min 11 ya. 11 Nah, itu min 11 lambda ya. plus 9. Plus 9 ya. Atau bisa juga disebut lambda pangkat 3, min 7 lambda kuadrat, plus lambda, min 9, sama dengan 0. Ya, kita harus coba satu-satu nih. Ntar. 9 itu faktornya 1, 9. 9 itu 1, 9, 3, 3. Berarti antara ini nilainya. Coba kita pakai corner ya. 1, min 7, 7, 11, min 9. Kalau X-nya 3. Turun 1, 3. Min 7 tambah 3, min 4 ya. Min 4 kali 3, min 12. Min 1 kali 3. Oh, enggak 0 ya. Cari sampai dapat 0 nih, Dek. Coba 9 ya. 1, 9. Min 7 tambah 9. 2. 2 kali Kak 9. Mat, yang 2 pertama kali tadi yang determinannya
Yang ketiga tuh bukan 0 kurangi 6 min lambda. Yang ketiga, yang ini enggak dong. Yang Satu, ini, yang ketiga, ya kan ini 2 kali 3 dulu, 6. dua, tiga. 6 kurangi 0, 6 kan? Iya Pak, enggak? Matriks Kan yang betul ya. bawah kan 2 0 3 min lambda. Eh, Loh, iya betul. 20 3 lambda. Ini kan, kali silang kan? Tadi ini kali yang bawah, ini kali yang ini. bawah, bentar ya, yang baris bawah tuh 0 3 3 min lambda kan matriksnya Ini, eh ini. matriksnya tuh 1 2 2 2 3 0 sama 2 0 3 nggak sih, Kak? 230, 033 nggak sih? 203 ya? Oh ya ampun, aku lupa. Ini tuh 203 deh. Kenapa Iya, ini Kak, jadi makanya itu. 033 ya? Astaga. Ini efek malam-malam ini. Jadi gak fokus nih. 203 ya? 230. Oke, 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 oke. Ini 203. 203 itu sudah betul yang pertama ya. Yang ini 203. Oke, gak ada perubahan karena itu 0. Berarti yang ini efeknya harusnya. 203 ya. Nah, ini 2 kali 0, 0 ya. Oh ya, dikurangi ini ya, dikurangi 2 3 min lambda ya. Oh ya, tadi berarti sama kayak tadi dong. Tapi minus ya, versi minus ya. Minus 2 kali 2 kali 3 min lambda ya. Itu ya. Oh iya, ini yang suku kedua itu minus ya. Oke, sebentar, aku ulangi lagi deh. Matriksnya berarti yang salah. Minus 2 kali 2 3 min lambda ya. Bukan minus 2 kali 3 6 ya. Oke, betul ya. Sama dengan 0 ya. Ini minus 4 ya deh. Ini ya. Ya udah, ini 1 min lambda, 3 min lambda kuadrat, min 8 ya. Gini kan, 3 min lambdanya keluarkan, 1 min lambda, kali 3 min lambda, min 8 ya. Sama dengan 0, 3 min lambda, 3, 3 min 4 lambda, plus lambda kuadrat, min 8, 0 ya. Berarti ini 3 min lambda, lambda kuadrat, min 4 lambda, 3 kurangi 8, min 5. Oh ya, ini baru betul ya. 3 min lambda, berarti ini kan lambda min 5, lambda plus 1 sama dengan 0 ya. Ini ada 3 nilai, Dek. Lambdanya 3, atau lambda 2-nya 5, atau lambda 3-nya min 1. Jadi ada 3 nilai yang bisa dicoba nih. Ya, masukkan ke eigenvektornya, Dek. Itu ya. Apa nih? Mencari vektor eigen ya. Ya, setidaknya kita punya persamaan gini ya. R, lambda R gini ya. Nah, oke. Pertama kita ambil dulu lambda satunya 3. Ini ya. Nah, matriks A-nya tadi 1 2 2 2 3 0. 1 2 2 2 3 0 2 0 3 ya. Kalikan R ya.
Di mana katakanlah di sini R-nya R1 gitu ya, X1, Y1, Z1, sini, terus ini kalikan lambda ya, lambdanya kan 1, ketika di sini X1, Y1, Z1 ya, nah ini, maka di sini 2X1 ya, tambahkan 2Y1, tambah 2Z1, X1 ya, dia. Yang kedua, 2X1 tambah 3Y1 sama dengan Y1, 2X1 tambah 3Z1 sama dengan Z1. Iya, itu deh. Nah, pola apa yang bisa kita dapatkan dari persamaan ini? Nah, coba yang pertama dulu ya, yang ini. X1 sama X1 gini ya. Berarti artinya yang ini 2Y1 plus 2Z1, X1 berarti 2Y1 min X1 ya. Nah ini, ya ini 2X1, ini sama dengan, ini ya, 3, 1 kurangi 3. Berarti kan min 2Y1 kan. Nah ini, jadi kita syukurlah sudah dapat satu pola ya. X1-nya sama dengan minus Y1, yang ini Z kurangi 3. Berarti kan di sini 2X1 ya, itu 2X1 min 2Z1 ya. Coret-coret ya. Ya udah, setidaknya kita punya pola ini. X1 itu ya, R1 berarti kan X1, Y1, Z1 ya. Nah, mau dijadikan X semua boleh ini. Berarti ini X1, Y1-nya sama dengan minus X1, Z1-nya sama dengan minus X1 ya. Nah, ini. Kita ambil ya. Ambil aja X1-nya 1. Sehingga kita dapat R1, 1, dan 1, 1 ya. Nah, ini. Oke. Sorry. 1 min 1 min 1 ya. Nah, itu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita ambil juga ya. Nah, yang sama dengan cara yang sama ya. Lambda 2 kita ambil di sini sama dengan 5 ya. Maka di sini R2 itu X2, Y2, Z2 ya. Nah, ini ya udah, ininya kita ubah aja. Nah, cuma lambdanya 5 ya. Oh, sorry. Astaga, ini tiganya belum dimasukkan, Dek. Aku lupa lagi. Ya ampun. Ini kan 3 ya, lambdanya Oh, ya. 3X1. 3. 3 Y1. Nah, sebentar, sebentar. Ada perubahan. Ya, berarti ini harusnya lebih lebih simpel sih. Sekarang 3Y1, 3Y1 habis, 3Y1, 1 habis. Berarti di sini sama-sama mengkonfirmasi bahwa X1-nya 0. Sehingga dengan demikian, kalau X1-nya 0 di sini, berarti 2Y1 min 2Z1, gitu ya. Y1-nya sama dengan Z1, min Z1 ya. Sehingga di sini X1-nya 0, Y1-nya min Z1, min Z1. Nah, kita ambil ya, Z1-nya 1 ya. Ini R1-nya 0, min 1, 1. Gitu ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, dengan cara yang sama, sini kita ulang ya. Untuk yang ini, Dek. Ini ya. Coba sekarang ini 5 ya. Tuh, sebentar, Dek. Lagi lemot ini. Wait, ulang lagi. Itu ya. Nah, oke.
Ini ganti 5 ya. Ini tuh dek. 2, 2, 2 ya. 5. Gini ya. Ini dek. Kalikan ya. Di sini X2 tambah 2Y2 tambah 2Z2 ya. Sama dengan 5X2 ya dek ya. Ini. Dengan cara yang sama. Yang kedua 2X2 tambah 3Y2 sama dengan 5Y2 ya. 2X2 tambahkan 3Z2 ya. Ini toh. Ini kurang ini ya. Berarti kan 2X2 sama dengan 2Y2 ya. 5 kurangi 3 kan 2. X2-nya sama dengan Y2, dek. Yang ini, ini kurang ini ya. 5 kurang 3 ya. 2X2, 2Z2 ya. Coret-coret. Nah, kalau begitu, X-nya sama dengan Y, X-nya juga sama dengan Z. Kalau gini sudah nggak usah kita konfirmasi ini lagi. Pasti sama kok. Nah, sehingga kita punya R2 sini, X2, Y2, Z2. Nah, di mana eh, baik Y maupun Z-nya sama-sama bisa dinyatakan dalam X toh. Y2-nya X, Z2-nya X. Nah, sehingga di sini ambil saja X2-nya 1, dek. Maka di sini R2-nya 1, 1, 1 ya. Nah, itu. Seperti itu, dek. Gitu ya. Dan yang terakhir di sini lambda 3-nya min 1. Ambil aja lambda 3-nya min 1. Gitu ya. Nah, maka kalau begitu kita ambil yang ini terus kita ganti ya. Dengan demikian, kalau begitu R3-nya kita jadikan gini ya. X3, Y3, Z3 ya. Nah, ini 3, 3, 3. Yang ini sama dengan berapa, dek? Min 1 ya. Nah, ini ya. Ya udah, berarti ini 2X3 tambah 2Y3 tambah 2Z3 ya. Ini min X3 ya. Ya, ini 2X3 tambahkan 3Y3 sama dengan min Y3 ya. Ini 2X3 tambah 3Z3 sama dengan Z3 ya, Dik Ignas. Nah, ya sudah. Kita dari sini bisa dapat ya. Berarti di sini 2X3, Z kurangi 3. Berarti min 2Z ya. Yang ini coret ya. X-nya min Z, ini min Y3 dikurangi 3Y3. Berarti kan 2X3 min 4Y3 ya, Dik ya. Nah, ini agak beda dikit, Dik. Coret, ini 2 ya. Berarti X3-nya min 2Y3. Nah, ya sudah. Pada poinnya X sama Y sama X-nya bisa dinyatakan dalam itu, Dik. Nah, ini ya. X-nya min Y3. Nah, ini mau dijadikan ini paling gampang gak usah pecahan ya. Jadi X3-nya main 2Y3. Kalau dijadikan 2Y, Y3 semua boleh nggak? Boleh juga, nggak apa-apa. Tapi Z3, X3-nya kan sama dengan min 2Y3. Berarti Z3 sama dengan min 2Y3 ya. Nah, mau dijadikan gitu. Boleh juga. Berarti R3, di sini X3, Y3, Z3 ya. Nah, ini. X3-nya sama dengan min 2Y3 kan. Y3-nya Y3, Z3-nya sama dengan min 2Y3. Nah, ini ya udah ambil aja gitu ya. Ambil aja kita nanti Y-nya 1 gitu ya. Sehingga kita punya R3-nya min 2, 1 min 2 ya. Udah gitu ya. Seperti itu deh. Ignas. Apalagi ada lagi ya pertanyaannya ini. Tentukan nilai eigen serta vektor eigen. Sudah ya, nilai eigennya sudah. 3 nilai, vektor eigennya juga. Jadi nanti kalau misalkan hasilnya ini nggak anu, kurang nggak bulat, curigai ya. Curigai salahnya di mana. Meskipun kalau nggak bulat tetap benar juga kok sebenarnya. Tapi lebih baik dicurigai aja. Karena lebih lebih enak kalau bulat gitu deh. Gitu ya. Gitu deh. Nah, ini Laplace ya. Persamaan Laplace.
Gunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan bersama diferensial. Nah, ini kalau kalau di kelas ini saran saya kalau misalkan mau ujian ya, itu latihan aja di buku BOAS. Banyak banget soal ini. Di situ. Itu ada Y double dot, tambahkan 4Y dot, tambahkan 13Y sama dengan 20 eksponensial T, di mana di situ ada syarat Y nolnya, ya, Y nolnya 1, Y nol dotnya 3 ya. Nah ini, itu deh. Ntar dibaca dulu deh. Oke, belum dibalas pesan ini. Tenang aja. Oke, itu deh. Jadi Laplace ini agak beda ya, pasti beda lah ya. Nah ini, oke ya, sabar-sabar. Hmm, resapi dulu deh. Ya, tuh. Nah ini, iya. Jadi banyak-banyak latihan deh. Itu buas tuh banyak banget. Ini tak ceritakan ya. Kalau dek Ikhlas buka halaman 442, di sana itu ada 42 soal. Wah, itu kan benar-benar edan gitu. Jadi kenyang banget kalau latihan soal itu deh. Dijamin dijamin pintar. Nah, itu. Oke, sebentar deh. Ya, Y double dot tahu ya bedanya Y double dot sama Y dot ya. Y Y dot itu artinya dalam hal ini kan variabelnya T ya. Jadi itu turunan Y terhadap T. Y double dot itu adalah turunan sekali Y dot terhadap T. Atau turunan dua kali. Nah ini ya. Itu deh. Oke. Dan ada syaratnya di sana ya. Oke. Karena di sini transformasi Laplace, ya udah kita Laplacekan aja dari kedua sisi. Tuh deh. Dek Akinas lakukan operasi Laplace. Laplace kan dari sisi kiri 4Y dot ya, tambahkan 13Y ya. Nah ini. Yang kanan lapaskan juga, gitu ya. Jadi adil gitu loh, deh. Kiri lapas, kanan ada lapasnya. Kalau begitu kita, kalau sudah begini, kenakan satu-satu ya. L, Y double dot ya. Ini, L, Y double dot, tambahkan itu ya. Eh, L, 4Y dot, tambahkan L, 13Y, gitu ya. Tambahkan L ini, 20, E pangkat, T ya. Nah ini, masing-masing dilapaskan deh. Nah ini,
Dan Laplace itu ada tabelnya ya. Itu yang terpenting. Laplace itu gitu deh. Nah ini itu ya. Laplace kalau kena ke y double dot dan y dot itu bagaimana? Itu pertanyaannya deh. Itu ya. Ini. Terus sebentar saya ingat-ingat dulu. Hmm, Laplace. Oh, ini ya. Ingat-ingat ya. Laplace kalau kena ke y double, y dot gitu ya. Itu hasilnya ini deh. P dikalikan Y besar P dikurangi satu. Laplace kalau kena ke Y double dot, ini sama dengan ini ya, P kuadrat Y besar P, kalau nggak salah ini ya. Itu fungsi ya, dikurangi P dikalikan Y. Nol, Y0 itu ini, itu ya. Nah, dikurangi Y0, Y0 dot ya. Nah, itu deh. Ini. Oke, sabar ya. Nah, ini. Jadi boleh dikeluarkan ya empatnya ya. Dikeluarkan aja empatnya, Dik. Ya, nanti tadi. Nah, itu empatnya keluarkan ya. Ini L Y double dot 4 L Y dot 13 L Y sama dengan L 20 E pangkat T. Nah, itu ya. 20 ini juga bisa dikeluarkan nih. Itu ya. Ini 20 L gini ya. 20 L E pangkat T. Gitu ya, Dik ya. Oke. Nah, jangan lupa Laplace buat eksponensial, tapi jangan lupa ya, Dik ya. Tak buat rumus umumnya ya, Dik ya. Tak buat rumus umumnya biar nanti di Ignas kalau ujian tinggal, tapi ini harus hafalan sih. Itu ya. Nah, E pangkat plus minus AT itu lapasnya gini deh. Saya ingat-ingat ya. Satu per P minus plus A. Nah, ini ya. Jadi, maksudnya bagaimana, Kak? Jadi, kalau di Ignas punya ini, kalau di Ignas punya Laplace dari, apa itu namanya, P pangkat T, berarti kan ini kan A-nya satu ya, dia. Nah, ini kan satu kan A-nya. Maka di sini satu per P, gitu ya. P-nya ya P itu. P, karena ini plus, ya kan ini plus kan? Nah, ya udah, berarti ini minus. Nah, minus satu, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Oke, ingat-ingat rumus umumnya ya. Nanti kalau apa juga ada yang mesin kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Nah, oke. Nah, sekarang eh, ada Y0 ya. Ada Y0 dan ada Y0 dot. Gitu ya. Nah, jangan-jangan itu ya. Y0-nya tuh, Y0-nya masukkan ya. Itu deh. Tuh, masukkan ke sana. Ini ya. Ini Y0 ya. Ini tak buat Y0 gini aja ya. Gini aja lah ya. Sebenarnya buku-buku tulisnya ya fungsi nol, tapi it's okay lah. Y0 ini tadi satu, Y0 dotnya berapa? Tiga ya. Ya sudah. Nah, ini proses sekarang. Ly double dot di situ sama dengan P kuadrat. Oh iya, saya lupa lagi. Kalau Ly, ya udah kita ambil Y besar gitu ya. Nah, Y besar fungsi P gini ya. Jadi L itu berarti kan P kuadrat YP min P kali satu ya. Min 3 ditambahkan ini 4 ya. 4 dikalikan semuanya itu di Ly double dot. Ly dot. Berarti kan itu apa? P YP min satu tambahkan 13 ya. Ly-nya itu adalah YP ya. Ini sama dengan 20. Laplace dari eksponensialnya, ini kan satu per P min 1 ya, Dik. Nah, ini ya. Oke. Nah, oke. Sederhanakan yuk. Berarti kan ini P kuadrat YP, P kali satu ya, P.
Ini min 3, 4 kali P, 4P, YP, 4 kali min 1 min 4, tambah 13, YP, sama dengan 20 kali P min 1. Nah, kumpulkan, Dik. Ini ya. Oke, yang bisa di... Bentar, ada YP-nya nih. Bentar ya. Kumpulkan yang YP, Dik. YP, YP, YP. 4 tambah 3 kan, ini nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Kumpulkan yang YP dulu, Dik. Berarti ini apa? Pertama, koefisiennya P kuadrat tambah 4P tambah 13 ya. Dikalikan YP. Ini min P min 3 min 4. Berarti kan min P min 7 20 per apa itu, Dik? P min 1 ya. Nah, itu. Pindahkan ke ruas kanan, Dik. Berarti kan P kuadrat plus 4P plus 13 ya. YP 20 per P min 1 plus P plus 7 ya. Nah ini. Nah tugas Dik sekarang menyederhanakan yang ruas kanan ini. Nah ini ya. Bentar. Oke. Ini berarti kan ini ya. P kuadrat plus 4P plus 13 YP ya. Ini berarti gini deh ya. Nah ini 20 per P min 1 ya. Nah kalau gitu, nah ini berarti kan biar sama penyebutnya ya. Berarti kan ini harus segini deh. P plus 7 kalikan P plus 1. Sorry, maaf. P min 1 dikalikan P min 1. Gini ya. Nah ini. Gini ya. Bentar. Nah, yang berat nih yang kanan nih. 20 per P min 1 tambah P plus 7 itu. Bentar. Aku pikirkan penyederhanaannya, Dek. Wait, wait, wait. Yang P plus 7 P min 1 tuh dikali dulu. Untuk Ah, ah, iya. Dan kita ada, oh ya Tuhan, aku baru sadar. Ini biarin, enggak, maaf, maaf, maaf. Ini biarin dulu. Kita masih punya suku yang kanan ini ya. Nah, ini loh. Ini ya, dibagi ini nanti. Gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan YP-nya. Iya. Jadi 20 gitu ya. Dibagi P min 1, dibagi yang warna merah itu. P kuadrat plus 4P plus 13 ya. Ini. Terus yang kedua, itu P plus 7 dibagi, nah, gini maksud saya. Jadi, YP-nya harus sendiri itu, situ deh. Nah, ini. Jadi, YP-nya adalah ini. Ini merupakan hasil dari transformasi Laplace, ya, kedua sisi ya. Tapi tetap kita harus kembalikan lagi. Kita inverse inverse Laplace sekarang. Tadi kan Laplace-nya, sekarang inverse Laplace. Nah, gitu deh. Nah, sebentar. Untuk mencari tujuan solusinya. Nah, makanya kita harus inverse Laplace ini. Nah, jadi tujuan kita tadi kalau gini deh, Mas, kenapa di inverse kan? Kan tadi kita punya ini kan, LY. Tadi kita punya LY, ini kan? Ini kan sama dengan YP. Tujuan kita adalah mencari solusi, Dek. Solusinya itu adalah Y kecil ini. Inilah yang kita mau. Hmm. Ini yang kita mau. Berarti kita harus nah, inverse kan dari kiri ini, ya. Ini inverse Laplace, ya ini inverse kan L min 1 YP. Nah, sehingga kalau ini di-inverse kan jadinya Y. Nah, tujuan kita adalah mencari Y-nya, Dek. Ini loh. Nah, ini. Ini hasilnya berapa?
hasil Y ini tidak luput dari hasil yang ini, inverse ini. Maka ini kita harus inversekan, gitu ya. Nah, inversekan di berarti itu inverse Kelvin 1 ya, YP ini itu inversekan kedua sisi ya. L inverse eh, ada dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah yang ini. Nah, sisi yang kedua adalah yang itu. Ini. Itu ya. Nah, itu. Sehingga kita dapat sekarang. Nah, Y-nya berapa? Nah, tapi lagi-lagi proses ini nggak luput dari menginverskan yang current itu. Hal inverse itu poinnya. Jadi pekerjaan baru nih. Nah, ini. Oke. Jadi kita harus sabar. Bentar. 20-nya kita keluarkan lah ya. Biar nggak nyusahin. 20-nya satu, ini 20 gitu ya. Hmm, ini ya. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Wait. Nah, ini problem problem baru nih. Ini angkanya nggak sepele sih. Tapi let me simplify ya. Ini, aku kepikiran gini dulu. Kalau ini kita buat gini deh, kan boleh ya. Nah, sebentar. Kita buatkan teknik rasionalisasi deh. Nah, ini P-1, P kuadrat, plus 4P, plus 13 ya. Nah, kita bisa pecahkan jadi dua part, harusnya. Biar gampang. Karena Laplace itu nanti harus ada dua part. Ya, istilahnya, kita jadikan suatu bentuk baru yang bisa di Laplace inverse kan. Kalau ini belum bisa. Jadi isinya adalah P-2 tambahkan ini. P kuadrat plus 4P plus 13. Harusnya bisa. Ini kan pangkat satu. Berarti isi aja dengan A. Ini kan pangkat 2. Maka isi aja dengan pangkat satu dari P. Ya, yaitu kalau A sudah ya, berarti kita punya apa? B gitu ya. Ini BP tambah C ya. Nah, ini kan. Itu deh. Nah, ya udah. Sekarang tugas kita adalah ini. Nyari berapa nilai A-nya dan berapa nilai B-nya dan berapa nilai C-nya ya. Nah, ini. Oke. Nah, caranya gini aja gampangannya. Kalikan aja kedua sisi dengan apa? Kalikan aja kedua sisi dengan ini, Dek. P-1, P kuadrat, plus 4P, plus 13 ya. Kalikan kedua sisi dengan itu. Sehingga ini habis sama ini. Itu ya, ini habis. Nah, berarti ini sisa satu. Ini P min, kok ini P min 2 sih? P min 1 ya. Ini P min 1 ya, Dek, ya. Nah, ini P min 1. Sehingga P min 1 sama P min 1 kan habis ya. Sisa ini ya. P kuadrat, A dikalikan P kuadrat plus 4P plus 13. Tambahkan ini ya. PP plus C. Ini kali ini kan habis. Sisa ini kan. Nah, dikalikan P min 1 kan. Nah, itu ya. Nah, maka di sini kalikan ya. A dikalikan P, P kuadrat, 4P kali A, A kalikan 4A, P, tambah 13A. Ini kalikan D. BP kali P, berarti kan BP kuadrat, BP kalikan min 1, min BP, terus C kali P, CP, C kalikan min 1, min C ya. Nah, ini D. Nah, kumpulkan sekarang. Ini, bentar. Kumpulkan sekarang. Ini untuk mengetahui. Ya, tapi nggak usah sih ya. Oh, nggak usah lah. Biar kita gampang lah. Biarin begini aja, deh. Nah, ini, deh. Coba ini kita lihat ya. Sesuatu yang membuat ini nol, itu yang mana, deh, kira-kira? Ini kan. P-1 kan. Bisa nol nih kan. Karena kalau kita masukkan P-nya 1, kan habis yang ini. Ini ya. Kalau kita masukkan P-nya 1, seperti ini, sama dengan ini 1 ya. Satu, satu sama dengan A. P1 berarti kan 1 kuadrat ya. Kalau 4 kali 1.
tambah 13 ya. Nah, yang ini, PP, P kali 1 plus C, P-nya 1, 1 kurangi 1, 0 ya. Tapi suku ini kita cancel, kita punya 1, A, 1 kuadrat 1, tambah 4, tambah 13 ya. 4 ini sama dengan, 1 sama dengan, 1 tambah 4, 5 tambah 13, 18A ya, Dek ya. Maka di sini kita dapat A-nya nggak, Dek? A-nya sama dengan 1/18. Nah, ini. Nah, tapi kita butuh B sama C-nya juga dong. Nggak mungkin kita nggak dapat B sama C-nya. Iya, itu. Wait, wait, wait. Oke. Tapi ini nggak bisa di itu ya. P kuadrat plus 4P plus 13 tuh nggak bisa di itu apa namanya? Difaktorkan ya. Nggak apa-apa lah. Oke, oke. Nah, sekarang oke, hold dulu. A-nya sudah tahu ya. Aku pengen kita ini faktorkan yang ini, deh. Jadi kita oprek tadi ya. Kita buka semuanya. Bentar, let me show you. Maksudnya apa? Nah, ini. Jadi kita oprek dulu. Tapi A-nya tetap berguna kok. Itu A-nya seperti itu ya. Ini satu, ini A kalikan P, AP kuadrat, tambahkan ini ya. A dikalikan 4P, berarti kan 4AP, A kalikan 13A ya. Nah, ini, kalikan ya. BP dikalikan P, BP kuadrat, BP kalikan min 1, min BP, C kalikan P, plus CP, C kalikan 1, min C. Ini satu sama dengan AP kuadrat ya. Tambah 4AP, tambah 13A, tambah BP kuadrat ya. Min BP, plus CP, min C ya. Nah, kumpulkan yang pangkat 2 dulu, Dek. Satu ya, ini ya. Ini. P kuadrat nyimpan A, P kuadrat nyimpan B. Seperti itu ya. A plus B kuadrat, BP kuadrat ya. Terus, ini lagi ya. 4A sama P, sama P ini ya. Min B. B ya, Dek ya. Oh, sama min, sama plus C lagi. Seperti itu. 4A min B plus C kali P ya. Nah, terus yang terakhir yang nggak ada pangkatnya, 13A min C. Oke ya. 13A min CD. Gini ya. Tuh. Oke, bener kan? Wait, wait. Nggak, betul ya. Oke. Nah, coba lihat ini, Dek. Nah, sebentar ya. Ini tak tambahkan dulu. Yang rows kiri kan cuma satu doang angkanya ya. Tapi kan boleh kita tuliskan begini kan, Dek. 0P kuadrat tambahkan 0P tambah 1. Boleh kan? Artinya apa? Bentar, ini kok B kali. Ini kok ini 13A ya. Ini kok C. Ini 13A. Ini kan berarti kan artinya apa, Dek? 0 yang nempel sama B kuadrat kan 0. Yang ini yang nempel sama B kuadrat adalah A plus B. Nah, Terus ini kan. Nah, artinya kesimpulannya pertama A plus B 0. Terus yang kedua, ini 0 di sini. Yang nempel sama P pangkat 1 sama dengan yang ini kan. Yang nempel sama P pangkat 1 kan. Nah,
Kesimpulan yang kedua, 4A min B plus C sama dengan 0. Yang ketiga, yang tidak menempel sama P manapun. Satu di sini, sama ini ya. Nah, ini. Maka di situ 13A min C sama dengan 1. Nah, maka dari hubungan yang pertama, kita akan dapatkan nilai B-nya. Sini ya. B-nya sama dengan minus A ya. Nah, and then A-nya tadi kan sudah dapat seper 18 ya. Sehingga B-nya adalah min seper 18. Nah, ini. Syukurlah. Kalau begitu, kalau A-nya dapat dan B-nya dapat, ya C-nya juga dapat harusnya. Ini ya, itu. Dari yang ini, misalkan 4A ya, 4 dikalikan seper 18 ya. 4 kalikan seper 18 min B, B-nya adalah min seper 18 berarti plus ya. Ini plus C sama dengan 0. 4 per 18 sama 1 per 18 berarti kan 5 per 18 ya. Plus C sama dengan 0. Maka di sini C-nya min 5 per 18. Gitu ya. Ini gitu ya. Mau pakai yang ini pun juga sama harusnya. Coba 13 kali A. A-nya kan seper 18 ya. Min C sama dengan 1. Jadi 13 per 18 min C 1 ya. Tapi sama juga C-nya 1 di 13 13 per 18 min 1. Sama juga C-nya min 5 per 18. Ya, seperti ini. Ya, poinnya adalah A-nya dapat, B-nya dapat, C-nya dapat. Nah, sehingga nanti kita bisa masukkan kembali ke persamaan itu. Oke. Nah, jadi Laplace-nya bisa diganti itu, Dik. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ya sudah. Yang ini sudah aman lah. Gitu ya. Kenapa aman? Ya kita tunjukkan aja nanti. Nah, ini. Langsung aja fokus ke sini ya. Bentar. Jadi ya. Jadi kita buat. Maka Y menjadi. Nah, nah pelan-pelan, Dek. Ini kan Y 20 elemen 1. Hati-hati. Yang dalam ini tadi sudah dijadikan ini ya. Ini. A per P min 1 ya. Nah, itu tuliskan dulu, Dek. A per P min 1. Nah, tambahkan BP plus C. Nah, sebentar. Aku tahu. A sama B sama C-nya kita masukkan nanti ya. BP plus C dibagi dengan P kuadrat plus 4P plus 13 ya. P kuadrat plus 4P plus 13. Nah, hold dulu. Tambahkan elemen 1 ya. P plus 7 P kuadrat plus 4P plus 13 ya. Nah, ini sama dengan masukkan baru ini angka-angkanya. A-nya tadi kan 18 ya. Berarti ini 1 per 18 P min 1 BP plus C ya. Itu, nah, masukkan ya. BP plus C. B-nya itu adalah berapa tadi? B-nya adalah min 1/18 min 1/18 P plus C itu adalah C-nya min 5 ya. Jadi poinnya adalah B-nya min 1, C-nya min 5. Kan boleh tak buat seperti ini. Sama-sama minus kan? Sama-sama minus, berarti kan B-nya 1, C-nya 5 ya, Dek ya. Kalau B-nya di situ, ini plus plus ya. C-nya, ini kan
kuadrat plus 4P plus 13, 18 ya. Nah, ini. Nah, jadi ini kan kurung sebenarnya, Dek. Kurung gini aslinya, gitu ya. Nah, gini. Tapi 18-nya tetap kita bisa keluarkan aja. Tambahkan L inverse ya. Ini. Kalikan P plus 7 dibagi P kuadrat plus 4P plus 13 ya. Nah, ini. Ini ya, Dek ya. Iya ya. Nah, ini. Nah, ini ada 18 nih. Keluarin aja. Berarti ini berarti gitu 20 per 18 ya. No, wait. Aku cek lagi deh. Oke, itu betul ya, masih ada 20-nya ya. Coba kita cek lagi. 20 ini kok ganggu banget ya, angka 20 ini. Oh, iya 20 kan memang asal-usulnya dari eksponensial tadi ya. It's okay lah ya. Oke, 20 per 18 keluarin ya. Ini deh. Nah, ini. Nah, sekarang kita bisa pastikan masing-masing ya. Nah, sebentar. Kita operasikan masing-masing, Dek. Yang pertama ini, L min 1, ini kan 1 per, nah, karena 18-nya sudah dikeluarkan. Yang kedua, ini L min 1, itu ya, P plus 5 itu ya. Ini dibagi dengan P kuadrat plus 4P plus 13 ya. Jadi, tambahkan suku yang ketiga ya. Nah, suku yang ketiga ini nggak kena 20 per 18 ya. Nah, oke. Ini ada ya. Nah, ini. Oke. Nah, oke. 20 bagi 18, sederhanakan lah ya. 10 bagi 2, 10. 12 bagi 2, 9. 10 per 9 ya. Nah, nanti aja lah, belakangan deh. Yang penting kita itu laplaskan dulu masing-masing ini ya. Karena di sini ada 3 laplas yang harus kita ambil. Laplace inverse deh. Nah, ini tadi kita punya bahwa kalau kita punya Laplace E pangkat plus minus AT itu adalah 1 per P minus plus A ya. Nah, jadi bisa dibalik juga. Jadi artinya ini bisa dibalik ya. Kalau misalkan kita punya Laplace inverse dari 1 per P minus plus A sama dengan E pangkat plus minus AT. Nah, ya udah kita punya bahwa ini Laplace inverse dari 1 per P min 1 kan. Nah, ya udah jadi E pangkat positif 1T. E pangkat T. Gitu ya. Nah, terus yang kedua ada Laplace lagi tuh harusnya. Itu deh. Nah, tapi ini pertanyaannya, aduh ini yang penting ini. P plus 5 sama P kuadrat ini ya. Ini deh ya. P plus 5 sama P kuadrat plus 4P plus 13 ini bisa disederhanakan nggak ya? Sebentar deh. Angkanya itu nggak bagus loh. Nggak bisa. Wait, entah, aku pikirkan dulu ya. Yang jelas kita harus menemukan Laplace-nya.
Ntar pikirkan dulu deh. Aku pikirkan untuk Laplace lagi ya. Semoga bisa ketemu. Oke, wait, 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 wait. Ada dua problem ini. Ini problem pertama, udah oke ya, pakai ini. Ini problem kedua, terus ini problem ketiga ya. Tuh, sebentar aku bukakan buku dulu deh. Iya, ada ini. Harusnya ada rumusnya. Itu. Tapi yang jelas yang bisa kita lakukan adalah begini. eh Fokus ke yang B dulu ya. Ini problem bener nih. L inverse dari P plus 5 P kuadrat plus 4P plus 13. Nah, hmm, oh, sabar, sabar. P kuadrat plus 4P plus 13 ini kan sebenarnya suatu bentuk yang bisa kita jadikan dengan sesuatu P plus 1. P plus sesuatu pangkat 2. Coba kalau kita cek dulu deh. Eh, ini kan bisa dijadikan gini ya. P kuadrat plus 4P plus 4 plus 9 ya. Betul nggak? 13 itu kan 4 plus 9. Kenapa angka 4 yang dipilih? Karena yang suku pertama, tiga suku pertama ini itu jadi sesuatu gini deh. P plus 2 pangkat 2 plus 9 plus 9 ini. Alasan kedua, kenapa dipilih 4 sama 9? Kalau alasan 4-nya sudah jelas ya, P plus 2 pangkat 2 ya. Alasan kedua adalah bahwa 9 ini bisa dijadikan 3 pangkat 2. Nah, kenapa 3 pangkat 2? Karena tujuanku ingin mengarahkan ke sesuatu bentuk yang bisa kita nyatakan dengan transformasi Laplace. Nah, begitu deh. Terus, maka ini deh, ini ya. Kalau begitu, ini tuh bisa dijadikan gini. Nah, perhatikan baik-baik deh, Inas. Elemen satu ini P plus 5 ya, itu P plus 5 kan bisa dijadikan gini deh. P plus 2 ini kan dibagi yang bawah itu P plus 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kan. Nah, sekarang ada rumus begini deh. Ini aku masih ingat rumusnya. L pangkat min satu kalau kita punya ini P plus A gitu ya. Oh, sorry, sorry. Ini jadikan dua part. Nah, sebentar. P plus 2 plus 3 kan. Nah, P plus 5-nya jadi P plus 2. Nah, yang bagian 3 taruh sini ya. Kan boleh-boleh aja. Nah, 3 yang bawah itu adalah P plus 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Nah, ini deh. Kalau kita punya L inverse P plus A, ini ada di tabel Laplace ya. Silakan Dek Inas hafalkan. Saya sih ogah, banyak banget itu. Ada 30-an. Ini tuh hasilnya tuh ini deh. Hasilnya tuh kalau nggak, hasilnya tuh gini. E pangkat minus AT cosinus BT. Gitu ya. Jadi artinya ininya A, ininya B. Ya, ini A. Sorry, maaf. Ini B ya. Sorry. Ini A, ini B. Nah, sama kan bentuknya. Yang kedua, yang suku ini tuh ada juga.
L inverse dari itu B, dia rumusnya gini. B, P plus A kuadrat tambah B. Kalau gini tuh, justru malah ini deh. E pangkat minus AT sin BT. Nah, gitu loh, Dek. Sehingga nanti ini solusi yang B ini menjadi yang pertama ini adalah ini ya, E pangkat minus AT. Berarti kan A-nya berapa tuh, Dek? A-nya kan 2 ya. Minus 2T cos BT. B-nya kan 3 kan? Nah, dapat jawabannya kan? E pangkat minus 2T sin 3T ya. Betul. 2T eh, ini loh. Tambahkan sin 3T atau kita keluarkan aja. Nah, gini ya. Cos 3T tambahkan sin 3T. Nah, itu ya berantai kali. A-nya oke. Sekarang C-nya itu. Nah, kalau C-nya itu ya manipulasi lagi dong. Itu ya. C-nya bedanya yang satunya P plus 7 ya. Gitu. Jadi kita harus kreatif ya. Menemukan bentuk Laplace-nya itu. Yang penting kita simpan dulu hasilnya. Yang B. Nah, ini ya. Yang C sekarang. Yang C tadi kalau nggak salah L inverse ya. P plus 7 P kuadrat plus 4P plus 13 ya. Ini kan. Nah, itu deh. Sebentar. Oh ya sama aja. Sama aja prosedurnya ini. Yang P kuadrat plus 4P plus 13 itu jadikan gini aja. P plus 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama juga. Ya bedanya nanti plusnya yang beda ya. Ini L inverse, ini jadikan dua part ya. 7 itu kan 2 tambah 5 ya. P tambah 2, ini ya, Dek, ya. Itu ya, beda dengan ini tadi ya. P tambah 2, yang bawah ini. Nah, yang penting kan sama. Nah, ini. Yang satunya L inverse, 7 kan 2 tambah 5. Sekarang 5-nya. 5 P plus 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kan. Gini ya. Nah, tapi yang kedua itu belum nemu. Yang ini kan sudah ada. Oh, sudah oke ya. Ini sudah oke. Di mana? Kalau kita punya ini tadi kan rumusnya apa, Dek? Rumus dari ini kan LP plus A, wait. Ini kan sama kayak rumus LP plus A di bagian bawah itu P plus A kuadrat, B kuadrat, tidak lain dan tidak bukan adalah E pangkat minus AT cos PT ya. Atau di sini AT. Berarti kan A-nya kan ini ya. Ini A, ini B. AT berarti min 2T cos 3T ya. Itu no problem. Tapi yang ini kan nggak sama masih. Yang satunya rumusnya kan gini, Dek. L inverse, tadi kalau nggak salah gini ya, Dek, Ibas ya. B, P plus A kuadrat tambah, apa nih? Aduh, B kuadrat ya. Nah, ini. Gini kan? Hasil tadi ada E pangkat min AT sin PT. Ya apa enggak? Persoalannya, ini sekarang, ini 5 ini 3 nggak sama. Atasnya harus 5. Caranya gimana? Manipulasi aja lagi. L inverse ya. Jadi kan gini aja, Dek. Eh 5/3. Gini ya. Ini kan gini ya, 3, ini toh, P plus 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat. Kan boleh gini, Dek. Sama kan sekarang, 3 3 ya, gitu. Ini B, ini A ya, ini. Ya udah, bedanya hasilnya sekarang tinggal ditambahin 5/3 di depannya. Nah, ini ya, 5/3, E pangkat minus AT. Tanya kan 2 kan, sin BT. Sin 3
jawabannya. Ya udah, kita gabungkan ya. Gabungkan solusinya, Dek. Nah, ini. Maka Y inverse L inverse dari YP tadi ini ya. Yang pertama ini 10/9 ya. Jangan lupa tuh 10/9-nya. 10/9 ini L pangkat min 1A. L itu tadi kan E pangkat T ya. Nah, itu E pangkat T ya, Dek ya. Suku yang kedua ini minus ini ya. Minus B. B-nya tadi adalah ini ya. Minus itu. Minus E pangkat min 2T cos 3T tambahkan sin 3T ya. Nah, itu ya, Dek ya. Terus suku yang ketiga yang tidak ada apa namanya? Yang tidak ada koefisien 10/9-nya ya, plus C ya. C-nya tadi apa? C-nya adalah E pangkat min 2T cos 3T tambah 5/3. Ini deh ya. Itu ya. Yang paling gampang kita keluarkan aja semua ini. Oh, ini nggak bisa ya. E pangkat T-nya biarin aja. Ya udah, ini aja. 10/9 E pangkat T itu ya. Tambahkan E pangkat minus 2T. Nih, bentar. Ini ya. Cos 3T positif dulu. Terus yang ini dek 10/9 dikurangi cos 3T, berarti kan min 10/9 cos 3T, terus yang cos itu sudah habis ya, yang sin sekarang dek. Ini sin 3T itu ini ya, nah, sin 3T ini dek. Nah, sin 3T 5/3 ya, plus 5/3 sin 3T, itu ya. Karena ada E pangkat min 2-nya kan, sudah dikeluarkan kan, E pangkat min 2-nya. Nah, sekarang ini 10/9 dikalikan sin 3T tapi minus ya. Nah, berarti kan minus 10/9 sin 3T ya, dia. Nah, ini udah lanjutkan. 10/9 E pangkat T. Ini 1 dikurangi 10/9 berarti kan minus 1/9 ya. Ini 5/3 dikurangi 10/9. 5/3 itu kan sama kayak 15/9 ya. 3/3 9 ya. 15 kurangi 10 ya 6/9 ya. Sin 3T. Nah, ini ya. Ya udah 10/9 itu nggak bisa ya. Ini. Hmm, ya udah 1/9. 15 kurang 10 enggak 5. Oh, 5 ya. 15 kurang 10 5 ya. 5/9 ya. Ah, ya udah ini yang bisa kita sederhana. Itu sederhana. Itu dapat solusi ini. Ini 1/9 10 E pangkat T tambahkan E pangkat min 2T eh, 5 sin 3T min cos 3T. Nah, inilah solusinya, Dit. Itu ya. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Itu Yang ya. ini besok aja kan satu sesi hari ini. Besok aja. Oke. Ini Mas setengah sesi udah selesai nih nomor 4. Nih, itu. Itu mungkin ada soal lagi boleh kalau kita tambahin ya. Itu, Dek. Ya, Ya udahlah ya besoknya. Nah, jam 3 ya. ya. So, kalau misalkan gak ada soal lagi kita bisa setengah sesi doang selesai itu. Ya, makasih Oh ya, Dek. ya, Ya. kasih. Sampai jumpa besok.